Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mapel geografi kali ini, kita akan belajar bab dinamika kependudukan dengan submateri pengolahan dan analisis data kependudukan. Yang dapat dipelajari pada analisis data antara lain angka kelahiran dan kematian, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Pada angka kelahiran kasar, jika kita ingin menghitung angkanya, maka kita perlu menganalisis berapa jumlah kelahiran pada 1 tahun dan jumlah penduduk, kemudian dibagi dan dikalikan dengan angka 1000. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Bisa kalian baca pada layar. Dari soal tersebut bisa kita ketahui bahwa jumlah bayi yang lahir atau jumlah kelahiran sebanyak 83 jiwa. Kemudian jumlah keseluruhan penduduk di tahun tersebut adalah 5.375 jiwa. Jadi berdasarkan angka-angka yang diketahui bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk, 86 dibagi 5.375. Kemudian dikalikan 1000 sehingga diperoleh 86 kali 1000, 86.000 dibagi 5.375 dan hasilnya 16. Jadi perhitungan tersebut maka kesimpulannya angka kelahiran yang terjadi adalah 16 jiwa tiap 1000 penduduk. Contoh soal yang kedua tentang angka kelahiran kasar hampir sama, hanya dengan pertanyaan yang berbeda. Kali ini yang ditanyakan jumlah bayi yang lahir, sedangkan angka kelahirannya sudah diketahui. Dan dari soal tersebut bisa kita ambil data, angka kelahirannya adalah 24 dan jumlah penduduk di tahun tersebut adalah 2250. Sehingga angka 24 kita masukkan ke dalam rumus CBR, kita tulis di bawahnya CBR dan 2250 menempati bagian jumlah penduduk. Kemudian kita kalikan silang antara 24 dikali 2250 dan angka 1000 yang tadinya di kanan sama dengan kita pindah ke bagian kiri sama dengan. Sehingga jumlah kelahirannya itu bisa kita hitung dari 24 dikali 2250 dibagi 1000. Kita coret nolnya dari 54.000 dibagi 1000 sehingga hasil yang diperoleh adalah 54. Jadi dari angka kelahiran 24 jiwa per 1000 jiwa, jumlah bayi yang lahir pada tahun tersebut adalah 54 bayi. Pada submateri kedua ini, kita lanjutkan dengan belajar angka kematian kasar. Pengertiannya adalah jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Untuk menghitung rumus ini, kita gunakan rumus CDR. Ini simbolnya salah, harusnya CDR dengan perhitungan jumlah kematian dibagi jumlah penduduk yang dikali 1000. Contoh soalnya yang pertama adalah sebagai berikut. Dari pernyataan soal tersebut bisa kita ketahui bahwa jumlah orang yang meninggal sebanyak 60 jiwa. Kemudian jumlah penduduk pada tahun tersebut adalah 2400 jiwa. Dan yang ditanyakan adalah angka kematian kasarnya. Sehingga 60 tersebut angkanya kita tuliskan di bagian jumlah kematian dan 2400 kita letakkan di bagian jumlah penduduk sehingga menjadi 60 per 2400 dikali 1000. 60 dikali 1000 60.000, kemudian dibagi 2400 kita coret nolnya 2
0 di atas dan 2 0 di bawah, sehingga 600 dibagi 24 itu hasilnya 25. Contoh soal yang kedua. Kali ini yang diketahui dari soal adalah angka kematian kasarnya yaitu sebanyak 22. Jadi 22 ini bukan 22 orang yang meninggal pada tahun tersebut ya, tapi 22 tiap 1000 penduduk itu meninggal pada tahun tersebut. Kemudian 2500 adalah jumlah penduduk pada tahun itu, dan yang ditanyakan adalah jumlah penduduk yang meninggal aslinya ada berapa. Nah, dari angka-angka yang diketahui tersebut, 22 kita letakkan di bagian bawah rumus CDR, angka kematiannya. Kemudian 2500 menunjukkan jumlah penduduk keseluruhan tahun itu, kita taruh di bagian bawah pecahan, kemudian dikali 1000. Kemudian kita kalikan silang antara 22 dengan 2500 dibagi 1000. Jadi 1000 yang di bagian kanan sama dengan itu pindah ke bagian kiri sama dengan. Kemudian kita hitung hasilnya 22 kali 2500 itu 55.000, kemudian kita bagi dengan 1000 dan hasilnya 55. Jadi sebanyak 55 jiwa penduduk itu meninggal pada tahun 2023. Perhitungan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pertumbuhan penduduk. Nah, di sini ada dua jenis pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami, di mana pertumbuhan penduduk ini hanya dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang lahir dan yang meninggal. Jadi, rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami adalah dengan menjumlahkan jumlah penduduk mula-mula ditambah jumlah penduduk yang lahir dan dikurangi penduduk yang meninggal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jadi dari soal tersebut diketahui jumlah penduduk mula-mula adalah 4.200 jiwa dan jumlah yang lahir 200, jumlah yang meninggal 60. Meskipun di dalam soal ditambahkan dengan jumlah penduduk yang masuk ke desa sama jumlah penduduk yang keluar, itu tidak mempengaruhi perhitungannya, sehingga pertumbuhan penduduk alami hanya menghitung jumlah yang lahir 200, jumlah yang meninggal 60. Jadi 200 dikurangi 60 itu 140 dan ditambahkan jumlah penduduk mula-mula, sehingga hasilnya seperti dalam layar. Pertumbuhan penduduk yang kedua adalah pertumbuhan penduduk total, di mana ada 4 hal yang mempengaruhi, yaitu jumlah lahir, jumlah yang meninggal, jumlah imigrasi atau masuk suatu wilayah, dan jumlah emigrasi, jumlah penduduk yang keluar wilayah. Jadi rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk total adalah jumlah penduduk awal ditambah penduduk lahir dikurangi penduduk yang meninggal ditambah penduduk yang masuk atau emigrasi dan dikurangi penduduk yang keluar atau emigrasi. Contoh soalnya sama seperti tadi, cuman karena yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk total adalah 4 faktor, maka kita gunakan rumus PT sama dengan P0 plus L kurangi M ditambah I dikurangi E, dimana yang lahir itu 200, yang meninggal 60, yang masuk 45, dan yang keluar wilayah itu 30. Kemudian kita masukkan semuanya ke dalam rumus, kita jumlah dan kita kurangi sehingga didapatkan hasil seperti pada layar tersebut. Jadi 4.200 tambah 140 ditambah 15, hasil totalnya adalah 4355. Kita memasuki ke dalam perhitungan kepadatan penduduk.
di sini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kepadatan penduduk aritmatik, fisiologis, dan agraris. Perbedaannya adalah yang pertama, kepadatan penduduk aritmatik. Itu perbandingan antara jumlah penduduk keseluruhan dibagi luas wilayah, sehingga rumus untuk menghitungnya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Sedangkan kepadatan penduduk fisiologis itu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Jadi kalau yang aritmatik itu keseluruhan wilayah, baik itu digunakan untuk bertani maupun tidak. Tapi kalau yang fisiologis, luas lahannya itu yang hanya untuk pertanian. Sedangkan jumlah penduduk yang dimasukkan ke perhitungan nanti adalah jumlah penduduk keseluruhan. Sedangkan kalau kepadatan penduduk agraris, yang dihitung adalah jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani saja. Jadi meskipun nanti di soal diketahui jumlah penduduk total, tapi harus kita masukkan itu yang berprofesi sebagai petani, kemudian nanti dibagi dengan luas wilayah lahan yang juga digunakan untuk pertanian saja. Oke, contoh soal yang pertama adalah yang ditanyakan itu tentang kepadatan penduduk aritmatik. Jadi dari soal tersebut itu bisa kita ketahui 24 juta jiwa itu sebagai jumlah penduduk total. Kemudian ada 10 juta jiwa, ini berarti jumlah penduduk petani. 3 juta jiwa pegawai dan sisanya buruh dan pengangguran, berarti jumlah penduduk yang berprofesi selain petani. Kemudian luas wilayah kabupaten 500.000, ini berarti keseluruhan luasnya. Kemudian 100.000 km persegi ini lahan sawah, 100.000 km persegi tegalan, sisanya jalan, dan lain-lain. Nah, karena yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk aritmatik, maka yang harus kita hitung hanyalah jumlah penduduk keseluruhan dan luas wilayah. Jadi yang angka kita masukkan ke dalam rumus itu yang 24 juta. Dan luas wilayah yang kita masukkan itu luas wilayah keseluruhan, yaitu 500.000 km persegi. Sehingga kalau dihitung 24 juta dibagi 500.000, hasilnya 48 jiwa per kilometer persegi. Jadi sudah ketemu hasil perhitungan kepadatan penduduk aritmatik. Sedangkan contoh selanjutnya yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk agraris. Ya, dengan soal yang sama, angka yang sama, kalau ingin menghitung kepadatan penduduk agraris, kita harus mencari tahu jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani saja. Dan lahan pertanian nanti yang kita masukkan di sini. Di sini sudah kita ketahui jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani adalah 10 juta jiwa dan luas lahan pertaniannya adalah 100.000. Jadi 10 juta dibagi 100.000 sama dengan 100 jiwa per kilometer persegi. Dan contoh terakhir kali ini yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk fisiologis. Berarti kita gunakan rumus jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Jumlah penduduk totalnya tadi 24 juta. Jadi jangan pilih yang 10 juta. Karena 10 juta itu yang hanya sebagai petani. Kemudian luas lahan pertanian saja tadi jumlahnya 100.000. Sehingga kalau dihitung 24 juta dibagi 100.000, kita coret nolnya antara atas dan bawah, ditemukan hasil 240 jiwa per kilometer persegi. Analisis data selanjutnya yaitu rasio ketergantungan atau dependensi rasio, di mana untuk menghitung rasio ketergantungan kita perlu membandingkan jumlah penduduk usia non-produktif dan usia produktif. Penduduk usia produktif itu ditandai dengan penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun atau anak-anak dan remaja, dan di atas 65 tahun atau kategori
tua. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia di tengah-tengah usia non-produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Suatu negara memiliki penduduk 27 juta jiwa. Berarti ini keseluruhan penduduknya 27 juta. Jika penduduk yang berusia 0 sampai 14 adalah 11 juta, usia 15 sampai 64 tahun adalah 12 juta, dan usia di atas 65 tahun 4 juta, maka rasio ketergantungannya adalah, berarti di sini bisa kita simpulkan usia non produktifnya adalah yang di bawah 15 tahun yaitu 11 juta dan di atas 65 tahun yaitu 4 juta. Kemudian kita tambahkan 11 juta dan 4 juta. Berarti menjadi 15 juta. Dan kita lanjutkan menghitung 15 juta dibagi 12 juta. Kita peroleh hasil 1,25. Jadi 1,25 ini adalah jawaban dari rasio ketergantungan. Oke, materi terakhir adalah rasio jenis kelamin atau sex ratio, di mana untuk menghitung rasio jenis kelamin ini kita memerlukan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Kemudian nanti kita bagi antara jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui berdasarkan sensus penduduk Kota Metropolitan 2020, penduduk laki-lakinya 4.173.000 jiwa. Jumlah penduduk perempuannya 6.500.000 jiwa. Berapakah perbandingan jenis kelaminnya? Jadi kita masukkan yang laki-laki kita tuliskan di atas dan yang jumlah penduduk perempuan di bawah. Kemudian kita bagi dan didapatkan hasil 0,6042. Demikian penjelasan dari analisis data materi dinamika kependudukan. Semoga materi yang sudah dijelaskan ini bermanfaat, dan jika ada yang belum jelas silahkan komentar di bawah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.